Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian insya Allah dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan tentang kasus yang baru-baru ini terjadi, mulai dari kasus penistaan agama sampai dengan kasus Konde Nusantara, pelakunya itu-itu saja. Mereka satu grup, mereka satu kelompok. Kelompok yang bermain pun adalah kelompok itu-itu saja. Organisasi yang berada di belakangnya, pendukungnya pun juga itu-itu saja. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus kita baca di sini. Apa yang sangat mengkhawatirkan? Ada satu narasi berbahaya yang senantiasa mereka ulang-ulang, yang mereka coba lakukan untuk menghilangkan Islam daripada Indonesia. Apa narasi yang mereka lakukan? Narasi yang mereka lakukan adalah membentur-benturkan, lalu kemudian mengkonfrontasikan antara negara dengan agama. Seolah-olah agama itu tidak boleh masuk dalam negara, dan negara itu tidak boleh mencampuri agama. Jadi kalau seandainya Anda pilih negara, maka Anda harus meninggalkan aturan-aturan agama. Dan bila Anda ingin teguh taat pada aturan-aturan agama, maka Anda tidak boleh bernegara. Contoh misalnya, bagaimana ketika kasus isu khilafah yang merupakan ajaran Islam, kemudian dibenturkan dengan NKRI harga mati misalnya. Seolah-olah ketika seseorang menjadi NKRI, lantas dia tidak bisa menjadi seorang muslim yang pro pada khilafah. Seolah-olah khilafah itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan negara. Nah, ini adalah kemudian yang mereka coba lakukan, membentur-benturkan isu itu. Bagaimana lagi? Contoh misalnya, ketika Anda menjadi seorang Indonesia, berarti Anda harus beragam. Kalau beragam, berarti Anda tidak boleh memakai aturan-aturan dalam agama untuk memutuskan apa yang Anda putuskan, termasuk dalam memilih pemimpin. Jadi kalau Anda ingin pemimpin yang muslim, Anda ingin pemimpin yang menerapkan syariat Islam, berarti Anda tidak beragam. Ini salah satunya lagi. Misal, toleransi. Ketika orang berbicara tentang toleransi, berarti orang berbicara seolah-olah tidak boleh pakai agama. Maka tidak boleh pakai Islam ketika kita berbicara tentang toleransi. Kita tidak boleh menggunakan Islam ketika kita berbicara tentang hal-hal yang bersifat dengan kehidupan sosial. Ini yang disebut dengan sekularisasi, yaitu adalah sebuah proses memisahkan antara agama dan kehidupan. Jadi agama tidak boleh dipakai kecuali hanya pada hal-hal yang bersifat privat, seperti sholat, puasa, haji, dan di masjid. Maka mereka katakan, agamamu simpan saja di masjid, sedangkan di negara ini tidak usah pakai agama karena kita beragam. Karena kita tidak semuanya muslim. Karena tidak semua bisa menerima syariat Islam. Ini yang mereka lakukan, yang merupakan racun-racun pemikiran, mereka suntikan pada generasi-generasi muda, dan mereka berharap dengan itu, mereka bisa menghilangkan Islam daripada Nusantara. Apa yang terjadi ketika Islam dihilangkan daripada Indonesia? Apa yang terjadi ketika Islam dihilangkan daripada Nusantara? Yang terjadi adalah orang-orang tidak punya lagi sebuah sebuah imun akan sebuah kezaliman. Mereka tidak punya cara untuk melawan kezaliman. Kenapa? Karena Islamlah yang membuat mereka berani untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Karena Islamlah yang senantiasa hadir di garis depan, membentuk para kesatria-kesatria yang kelak akan melawan setiap kezaliman dan ketidakadilan. Yang mereka inginkan, mereka menginginkan semuanya diam terhadap kezaliman, semuanya diam terhadap ketidakadilan, sehingga mereka bisa berkuasa dengan bebas, mengeruk kekayaan negeri, lalu kemudian berpihak pada pengusaha-pengusaha, dan mereka tidak sama sekali peduli pada umat, apalagi kemudian pada aturan-aturan Islam. Ini narasi yang sangat berbahaya yang ada pada seluruh kasus penistaan agama, termasuk baru-baru ini ketika ada puisi yang sangat menyinggung Islam, semuanya sama. Karena itulah dalam prediksi saya, ini bukan jadi yang terakhir, tapi akan diulang-ulang narasi yang sama, akan diulang-ulang cerita yang sama, karena yang mereka inginkan adalah dihilangkannya Islam daripada negeri ini. Maka mereka tidak akan puas, mereka tidak akan berhenti sebelum terjadi sekularisasi secara total di Indonesia. Dan ini yang harus kemudian difahami oleh orang-orang muslim, dan mereka semuanya harus sadar bahwa ini adalah tidak boleh dilakukan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memahami, bisa menyadari, dan bisa membentuk satu pemahaman Islam pada dirinya, sehingga mereka tidak mengharapkan kecuali Islam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.